Rumah ataupun yang sedang onsite di gereja, tema kita selama bulan Juli adalah waiting for God, yaitu menantikan Tuhan. Sabarkah saudara dalam menantikan segala sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidupmu? Harus sabar. Nah, itu ya, harus sabar, menanti-nantikan dengan tekun, menanti-nantikan perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Oke, God bless you all. Selamat beribadah. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, Shalom. Puji Tuhan, semua karena anugerahnya kalau kita bisa bangun pagi ya, dan kita memanggil Dia Bapa. Dan biarlah Bapa yang kita sembah pagi hari ini, Bapa yang memberkati saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Haleluya. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, Bapa yang selalu ada untuk kami. Sebabnya pagi hari ini Tuhan, mari Engkau menghampiri kami. Kami mempersembahkan hidup kami, tubuh jiwa roh kami, untuk kami boleh persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebelum kami menaikkan pujian kami, Tuhan mari Engkau mengampuni, melayakkan kami Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat Tuhan, sehingga apa yang kami pujikan Tuhan pagi hari ini boleh berkenan dan naik di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang mengalirkan kuasa-Mu pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat yang indah ketika kami ada di hadapan-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu Tuhan, dan menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Memandang wajah-Mu, Yesus
Rabaya Shandara Baya Rabas Yaralabaya Shandara Yarabas. Setiap hari tak henti-hentinya kami menaikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan.
bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur kami karena kami tahu Bapa Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang perkasa buat kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya jemaat-Mu di tempat ini diberkati Tuhan. Dan Engkau yang ada di rumah, katakan bersama-sama dengan saya, aku diberkati. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat bagi nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan, sekali lagi katakan, sorak-sorak bagi Allah kita, haleluya. Ya Allah yang besar dan layak dipuji. Berlindung
Amin. Oleh sebab itu berikan salam kiri kananmu, katakan Yesusku Allah yang luar biasa. Silakan saudara keluar dari kursi dan katakan Yesusku Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Menantikanmu beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Mari sama-sama katakan firman-Mu Tuhan, bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menunggu setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru, bukan terbang tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin, teguh menopang, bukan aman dalam, bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalammu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalanku, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, benarmu firman-Mu sudah membebaskanku berjalan lebih tinggi, berjalan bersamamu. Siapa yang ingin terbang tinggi bersama Raja Wali? Amin. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan naik terbang. Katakan bersama-sama. Mari sama-sama katakan. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh
duduk saudara. Puji Tuhan. Pagi ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelum kita memberikannya untuk Tuhan, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh kami percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kalau saat ini kami dapat diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik, itu semua karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan kami percaya biarlah persembahan kami boleh menjadi berkat di mana kami menabur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan persembahan boleh dijalankan. Haleluya. Percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar seperti Tuhan Yesus. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam Kami berkata pagi hari ini kepada-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi rumahku bersemangat percaya kuasa-Nya. Jemaat naikkan pujian-Mu. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak
bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini seperti yang kami katakan, kami terima kemenangan yang daripadamu. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang tidak meninggalkan kami, Tuhan yang berjanji setia. Terima kasih kami berdiri di atas janji firman-Mu. Pagi hari ini berbicaralah banyak kepada kami membuka hati dan kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali semuanya. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya semua? Puji nama Tuhan, bersyukur bisa berjumpa dengan keluarga di tempat ini. Dan siapa yang satu minggu ini mengalami pertolongan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Siapa yang satu minggu ke depan percaya bahwa akan mengalami pertolongan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan, dan Dia selalu setia bagi kita. Pagi hari ini saya ajak kita untuk bersama-sama membaca ayat kebenaran firman Tuhan. Multimedia boleh bantu saya untuk filenya bisa ditampilkan. Nah, mungkin ayatnya agak kecil, tapi saudara bisa buka dalam Mazmur 34 ayat yang ke-6. Saudara, ini salah satu ayat favorit orang yang di atas itu, ya orang yang sudah di atas, orang yang sudah di surga. Ini tulisan tangannya dan bahkan saya iseng-iseng juga supaya bisa mengenang, saya juga tulis di kaos saya, tulisan tangannya saudara. Ini ayat ini. Ini kalau tahu orangnya saya pasti dimarahi, ya karena orang ini kalau bilang, Den, tulisannya rek-rek elek kok mbok foto gitu. Orangnya selalu gitu. Tapi ya ini di notesnya saya temukan, lalu saya scan, lalu saya print di kaos saya. Saudara boleh buka Mazmur 34 ayat 6, ya kita akan baca bersama-sama. Nah, kalau kita baca Mazmur, kadang-kadang Alkitab elektronik dan Alkitab buku itu sering selisih satu ayat. Jadi kita masih sesuaikan ayatnya. Mungkin kalau di layar ini 34 ayat yang ke-5, berarti naik satu ayat. Coba kita tunggu. Nah, coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Saya rindu sekali lagi saudara semua baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Saya boleh berdiri bersaksi bahwa orang yang di atas tadi itu bukan cuman mendengar firman tetapi melakukan firman, karena banyak hal yang dihadapi olehnya yang seharusnya membuat dia malu, yang seharusnya membuat dia merasa tidak berharga karena harus melakukan hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Tapi setiap kali daripada itu selalu pada akhirnya ayat ini berbicara dalam hatinya, ya, dalam hati mama saya. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Suatu hari nanti kalau nisannya sudah jadi, kalau saudara ke makamnya di puncak nirwana sana, ayat ini yang akan ada di nisannya, karena ini ayat favoritnya. Tapi karena suaminya dosen bahasa Ibrani, suaminya tidak terima, masuk no bahasa Ibrani nih, ya wes pak, tak kasih bahasa Ibrani juga. Nanti petugas makamnya cerita sama saya, waduh pak, nanti banyak yang minta bahasa Ibrani gara-gara bapak. Wah gimana nih, ya mbok mas gak ikut-ikut. Itu permintaannya papa supaya ada bahasa Ibraninya. Nah, kita belajar dari firman Tuhan bahwa orang yang mengarahkan pandangan kepada Tuhan Yesus, maka mukanya akan berseri-seri. Seperti matahari dan bulan. Seperti bulan yang memancarkan, memantulkan sinar matahari. Bulan tidak bersinar sendiri karena bulan tidak memiliki heat
kalor atau panas. Tapi matahari itu sumber kalor, sumber panas. Dan dari matahari terpantulkan sinar atau cahaya yang pada malam hari, karena gelap ya, karena kita membelakangi matahari, maka bulan yang di depan kita itu seolah-olah sangat terang. Padahal bulan pun itu memantulkan cahaya matahari. Kita bukan Tuhan, kita manusia. Tetapi ketika kita memandang Tuhan, wajah kita ini memantulkan kemuliaan Tuhan. Ingat lagu ini, kulihat di wajahmu. Orang Sidoarjo ini jago kalau nyanyi. Padahal masih pagi tapi nyanyinya luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, saudara. Ketika kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan, maka muka kita akan berseri-seri. Saudara bisa ingat kisah-kisah di Alkitab yang kalau nanti cukup waktu kita akan bahas bahwa orang yang memandang Tuhan, orang yang memandang Yesus itu tidak akan dipermalukan. Saudara lihat gambar ini, Petrus ketika dia memandang Yesus dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia tidak memandang Yesus dia tenggelam. Orang-orang yang memandang Yesus tidak akan dipermalukan. Bahkan sampai akhir hayat hidupnya namanya akan dikenang sebagai orang yang mempermuliakan nama Tuhan, sebagai orang yang cinta Tuhan, dan sebagai orang yang Tuhan berkati luar biasa. Saya bersaksi karena orang ini, saudara, ini memang dicintai Tuhan. Bahkan dari peti mati, ambulan, semua sampai makam, bongpai yang harganya ratusan juta, kami tidak bayar 1 rupiah pun. Karena Tuhan yang menyediakan. Saya bersaksi beberapa bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu, ada seseorang tiba-tiba telepon kami, Pak, Bapak masih ingat 12 tahun yang lalu saya punya properti di luar pulau yang tidak terjual-jual karena ada konflik dengan, kalau saya tidak salah ingat, dengan tentara atau bagaimana. Tapi ibu dan bapak datang dan mendoakan, Pak hari ini tanahnya sudah terjual, Pak ini saya kirim bukti transfer, Pak ini untuk bikin bongpainya ibu. Kami tidak bayar. Bongpainya itu setara Avanza, saudara. Setara Avanza. Kenapa kok harus mahal? Ya karena dimakamkan di tempat mahal. Dan itu juga bukan pilihan kami. Itu juga ada orang yang menabur. Ya kami bilang terima kasih Tuhan aja. Tapi kalau lihat isi dompet kami, Tuhan tolong gitu ya saudara. Tapi Tuhan benar-benar tolong. Ini bukti bahwa orang yang memandang Tuhan tidak akan dipermalukan. Saya tidak mengajak saudara untuk mempersiapkan bongpai, saya tidak mengajak saudara untuk mempersiapkan makam, tapi saya mengajak saudara seperti ayat firman Tuhan ajarkan, tujukanlah pandanganmu pada Tuhan. Mari katakan bersama saya, yang di atas yang di bawah juga, pandang Yesus. Sekali lagi, pandang Yesus. Kurang mantap, harus 3 kali dapat piring cantik, pandang Yesus. Saudara, kalau kita memandang manusia, orang yang dulu kita pandang baik, tiba-tiba bisa berubah. Mengapa? Apakah orangnya yang salah? Belum tentu. Bisa jadi kita yang termakan omongan orang lain. Bisa jadi orang itu salah paham sama kita. Makanya, jangan mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Boleh diturunkan gambarnya, sudah selesai, nanti ngamuk kalau ditampilkan terus. Saya bercanda saudara. Saudara kok enggak tertawa? Saya bercanda loh. Iya. Saudara mungkin tanya, Pak, apakah enggak sedih sudah hampir 2 tahun? Saudara, kalau mau dirasa-rasakan ya sedih. Tapi Tuhan Yesus kan enggak mengajarkan kita untuk sedih berkelebihan. Tapi sepanjang hidup saya, sisa hidup saya akan bawa legasinya orang ini bahwa orang yang memandang Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Sampai hari ini saya masih dengar banyak kesaksian yang dimana bercerita bahwa Pak Daniel
Dulu mamanya Pak Daniel ini kalau ndak nolong saya di sekolah teologi, saya ndak makan, saya ndak kuliah. Ya saya bersyukur, ternyata anaknya mama banyak, bukan cuma kami bertiga, tapi anaknya banyak ya. Dan di situ saya lihat bahwa ya inilah kita hidup, kita harus terus jadi berkat. Hidup ini luar biasa, nyaut ya kalau diajak nyanyi ya. Kalau di Mojokerto agak lambat, di Sidoarjo ini rupanya sinyalnya 5G, jadi nyaut. Hidup ini, lu kok lanjut untuk melay. Ya tadi agak berebet roaming ya. Jangan waktu. Yang percaya katakan, pandang Yesus, nggak usah pandang yang lain. Mungkin 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, saudara sempat kecewa, marah karena nggak pandang Yesus. Tapi setelah dengar firman ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan, pandang Yesus. Dan nggak usah pandang yang lain. Kalau pandang orang lain isinya cuma sakit hati, kecewa, kenapa kok orang ini begini, dulu orang ini enggak begini, dulu orang ini sepertinya itu sangat sayang tapi sekarang kok begini, sudah enggak usah. Manusia itu enggak ada yang sempurna. Makanya di gereja Allah baik tidak ada manusia yang boleh didewakan, dikagumi, enggak ada. Gereja Allah baik cuma mengagumi Tuhan Yesus. Amin. Gereja Allah baik tidak mengagumi manusia, tidak mengagumi sosok tokoh. Loh Pak, tapi kok ini dibagikan? Ya orangnya sudah tidak ada, tidak apa-apa gitu ya. Saya hanya menceritakan bahwa itu ayat favoritnya dan itu saya bisa bagikan kepada saudara-saudara semua. Di tempat ini, di gereja Allah baik, dimanapun kita berada, kita tahu, kita percaya bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Saudara, kenapa kok saya bagikan ayat ini, tujukanlah pandanganmu pada Tuhan? Karena ternyata manusia itu kalau disuruh milih, banyak milih. Manusia itu kakean pola, banyak gaya. Bahkan Mazmur 77 ayat 1, kita tidak usah baca sekarang karena terlalu lama. Mazmur 77 ayat 1 menjelaskan, yang pertama, ketika seorang manusia itu tidak pandang Yesus, tapi menilik hatinya ke dalam, melihat ke dalam. Akhirnya manusia itu merasa miserable, atau merasa nelongso, katakan nelongso. Akhirnya manusia itu akan lihat, aduh kasihan ya hidupku, aduh kasihan ya kok aku masih belum punya motor, kok aku masih kontrak sana kontrak sini, aku belum punya rumah permanen, aduh kasihan ya aku kok belum bisa seperti WL ini, aku kok belum bisa seperti tetanggaku itu kalau keluar rumah anting-antingnya 6 pasang dipakai semua, aku satu ceplek kecil, intannya palsu bisa, aduh kasihan ya aku, aduh kasihan ya motorku ini sudah tua, kalau di starter itu bunyinya bukan jegang-jegang tapi ngek. Sementara tetanggaku gonta-ganti motor, habis metik manual dari bebek ganti angsa ganti apa, waduh kasihan ya hidupku. Kalau mau terus-menerus mengasihani diri, berarti kita sedang tidak memandang Yesus. Tapi orang yang memandang Yesus, meskipun motornya bukan bebek, tapi piye. Saudara tahu piye? Bebek kecil. Waduh kurang panas. Tuhan, aku bersyukur dalam keadaan yang seperti ini pun aku bisa berangkat ke gereja, aku bisa bekerja, aku bisa melayani Tuhan. Saudara terus pandang Yesus, muka saudara akan berseri-seri. Nanti orang lain akan bingung, loh orang ini motornya tua tapi kok mukanya awet muda. Loh enggak ada yang guyu. Daripada orang yang motornya gonta-ganti terus tapi wajahnya awet tua, milih mana? Motor dirawat, turun mesin, ganti busi, gampang. Manusia kalau ganti organ, miliaran. Mau? Ada apa? Pandang Yesus.
wajah kita berseri-seri. Saya tak ambil waktu 5 detik tak lihat wajahnya saudara. Oh ya, semuanya berseri-seri walaupun ada yang belum makan kelihatan. Semua belum makan, ya nanti makan yang banyak. Tapi jangan kebanyakan, nanti kelempokan ya saudara. Orang yang memandang ke dalam diri sendiri akan cuma mengasihani diri sendiri. Kasihan ya aku, kasihan ya begini nasib. Jadi bujangan, jadi kontraktor, bukan pengusaha kontraktor, kontrak sana kontrak sini maksudnya. Kasihan ya aku, kasihan ya anakku. Orang kalau maaf kalau saya agak kasar, kalau cuepannya ini ya, kalau mulutnya ini cuma ngomong kasihan, 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 iblis ngasih stok kasihan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ketika kita buka mulut, Tuhan terima kasih. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Selanjutnya, semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi hujan. Nah itu, amin. Tuhan, kalau aku ada hari ini karena Engkau Tuhan yang baik. Kalau aku hari ini masih bernafas, aku tahu ada mujizat yang Kau sediakan bagiku. Mungkin mujizat bagi saudara tidak sesuai dengan pikiran saudara. Tapi mujizat dari Tuhan bagi saudara, Tuhan tahu itu selalu yang tepat dan terbaik untuk saudara. Mungkin saudara sedang menginginkan rumah yang besar, gedong, magrong-magrong. Tapi Tuhan tahu saudara malas sapu, malas ngepel, maka dipercayai yang tepat dulu untuk saudara. Mungkin saudara ngambek sama Tuhan, Tuhan minta mobil, tapi dari dulu disuruh les nyetir, enggak mau les nyetir, alasan ngomong sama Tuhan, Tuhan nanti kalau mobilnya ada, aku baru les nyetir. Mungkin Tuhan tahu, mungkin Tuhan juga tunggu saudara melakukan tindakan iman. Maka lakukan tindakan imanmu saudara. Saudara belum bisa dipercayai dengan motor, tidak dirawat, mesinnya kotor, motornya kotor, semuanya rusak, tidak diperbaiki, maka Tuhan tidak akan percayakan mobil. Mungkin saudara sedang menghendaki beli bulldozer, tapi untuk apa ya saudara ya? Tidak akan Tuhan berikan, meskipun Tuhan bisa. Apalagi bapak-bapak, tapi di sini tidak ada, makanya saya bisa ceritakan. Biasanya bapak-bapak yang di Kutub Utara itu, wah, bangun tidur gitu noleh, wah, siapa lagi? Oh istriku. Kok wis tua, perot. Di sini tidak ada ya, makanya saya berani ngomong. Kok sudah tua, peot, tidak kayak dulu. Tuhan minta yang baru, tidak akan dikasih, tidak akan. Satu untuk selama-lamanya. Duh, kok yang amin ibu-ibu, bapak-bapak? Pagi hari ini kita belajar, kalau kita menunjukkan pandangan kita pada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Dan kita juga belajar, kita baru belajar satu poin, ketika kita melihat dalam diri kita sendiri, apa yang bisa terjadi. Kita cuma merasa nelongso, kok kasihan hidupku seperti ini, hidupku kok seperti ini ya, tidak seperti yang lain. Nah ini poin yang kedua, ini yang mau saya sampaikan. Mazmur 73 ayat 3 juga berkata bahwa ketika kita melihat ke sekeliling kita, melihat sekitar kita, berarti kita ini sudah teralihkan, kita ini sudah terdistraksi, kita ini sudah terkecoh. Wah, lihat tetangga. Wah, lihat sekeliling, lihat berita, lihat TikTok, lihat Facebook. Kok bisa ya seperti itu ya? Ingat waktu zaman pandemi? Siapa yang pernah melewati zaman pandemi? Kita semua pernah. Ingat ada broadcast WA dari Senin sampai Sabtu? Masih ingat? Dapat broadcast? Aku dapat info supaya COVID tidak masuk. Itu kita minumnya kencur,
campur kayu manis, campur areng, campur sama pasir. Itu hari Senin. Dicoba, wah ya, amin, aku pasti nggak kena COVID. Selasa nanti dapat broadcast lagi, telenan minyak kayu putih 1 liter ya, supaya COVID-nya nggak masuk. Ditelen 1 liter, wah ya, aku pasti nggak kena COVID karena ini berita yang terbaru. Nanti hari Rabu di broadcast lagi, kalau mau nggak kena COVID harus kunyah kursi di rumah masing-masing. Nanti kursi ini dikunyah, wah aku pasti nggak kena COVID. Nanti Kamis dapat broadcast WA lagi, kalau nggak mau kena COVID, makan rambut sendiri yang belum dikeramasi 2 minggu. Nanti gak keramas 2 minggu, rambutnya dikunyah. Jumat dapat broadcast lagi, kalau mau nggak kena COVID, makan sop buntut, tapi mangkoknya saja. Sop buntutnya jangan dimakan. Nanti Jumat dapat broadcast lagi, kalau nggak mau kena COVID, maskernya double 7. Ingat, waktu zaman COVID ada yang kalau pakai masker double 3, double 4, ingat? Jangan tersinggung kalau yang pernah melakukan. Maskernya double 7, nanti nggak bisa nafas, Tuhan tolong. Ya nggak perlu minta tolong Tuhan, maskernya dilepas, jangan tebel-tebel. Yang percaya katakan. Nanti hari Sabtu sebelum ke gereja dapat broadcast lagi. Kalau mau, ini broadcastnya rohani kali ini. Kalau mau bebas dari COVID, 1 hari harus doa 22 jam di dalam hadirat Tuhan. Berdoa, ndak usah makan, ndak usah minum. Dan kita turuti juga. Nanti di hari Minggu mungkin pendetanya juga khotbah. Kalau mau bebas dari COVID, sini maju ke depan, telan minyak urapan, ya dilakoni. Nanti kalau tubuh saudara bisa protes, tubuh saudara bilang, "Sik rek, mandeko, gantenan sampai aku." Kesel, ngerti gak? Mbok kongkon macam-macam gitu. Kita lihat sekeliling kita ini terdistraksi. Lihat Petrus, waktu diajak Tuhan berjalan di atas air, waktu dia pandang Yesus, dia tidak terdistraksi. Tapi waktu dia lihat sekeliling, dia terdistraksi. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak pandang Yesus, tapi kita pandang yang lain, kita ini terdistraksi. Nanti sedikit-sedikit broadcast, sedikit-sedikit broadcast. Katanya temanku itu ini, katanya temanku daun jati itu untuk ini. Katanya temanku itu daun semangka itu untuk ini. Katanya temanku daun yang kering coklat itu bisa untuk ini. Nanti gitu terus. Hati-hati. Nanti jadi orang yang latah. Yang tidak mau jadi orang latah katakan, pelan belum makan soalnya. Ketika kita lihat ke sekeliling kita ini terdistraksi, kita ini nggak fokus. Yang ketiga yang harus kita lakukan, memandang Tuhan. Berharap pada Tuhan, katakan amin. Percaya bahwa Tuhan sediakan dan Tuhan memberkati. Coba tolong katakan kiri kanan saudara minimal 10 juta orang. Aku diberkati, kamu diberkati. Sepanjang hidup kita diberkati oleh Tuhan. 10 juta ya, enggak boleh sosok ya. Loh, sudah 10 juta? Kalau dikasih 10 juta cepetin enggak ya? Kurang banyak mungkin. Ketika kita memandang Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita sungguh-sungguh pandang Yesus. Yang pertama, muka kita akan berseri-seri. Tidak perlu skincare yang terlalu mahal, nggak perlu suntik botox. Enak makan botok daripada suntik botox. Lebih murah, sehat, warak gitu. Saya ditawari dokter di Mojokerto, sini. Tak rawat mukamu, muka kok kayak gitu. Bapak no, wis laku, tak bilang kayak gitu. Sudah laku, dapat orang Darjo, Bapak no, gak apa-apa. Ngamuk dokternya. Karena dokternya ini dokter anti-aging. Tak peduli, sini tak rawat mukamu. Tak stem cell, tak suntik ini itu. Dimarahi terus saya, ya wis ngalah. Nanti pikirnya kok pendeta jahat sama jemaatnya. Ya wis, ya dok, ya ngalah, ya bulan depan. Nah saya ngomong gini karena di sini kan keluarga. Jangan kaget nanti kalau saya datang lagi muka saya berubah karena diudak-udak dokter itu. Tapi tenang, akan tetap jadi laki-laki, saudara. Nggak akan alisnya ditambahi panjang gitu, enggak.
kemudian apa, enggak akan. Hanya dirawat supaya bagus, ya. Kalau kita ini pandang Tuhan, muka kita berseri-seri. Skincare surgawi. Gratis. Bukan cuma diakui BPOM, diakui seluruh alam semesta. Itu enak ya kalau enggak bayar skincare. Amin bapak-bapak. Ibu-ibu jadi enggak minta jatah untuk beli make up lagi. Ketika kita pandang Yesus, kita tidak akan dipermalukan. Muka kita akan berseri-seri. Tapi ketika kita memandang sekitar, oh kita cuma bisa lihat, aduh dunia ini tidak punya pengharapan. Dunia ini aduh mengecewakan. Saya punya sebuah ilustrasi yang mungkin bisa saudara renungkan. Suatu hari di pinggir pantai ada seorang yang sedang kekurangan. Dia berjalan-jalan di pinggir pantai. Dan kemudian di trotoar itu dia noleh ke kanan. Loh, ini ada sepeda Brompton. Saya pingin sepeda itu, sekarang kan sudah murah. Dulu kan mahal, hampir 100 juta. Sepeda Brompton itu sepeda yang bisa dilipat itu loh saudara. Dulu sempat mahal. Wah enak ya, orang yang naik sepeda itu, andai saya suatu hari punya sepeda. Sekarang kita lompat ke orang yang naik sepeda. Orang yang naik sepeda itu naik, kemudian ketika dia noleh ke kanan waktu macet, loh, ada apa? Hayabusa itu Suzuki ya? Betul ya? Suzuki Hayabusa. Ini pasti mahal. Andai aku ndak naik Brompton, tapi aku naik Brompit ya. Naik Hayabusa ini. Wah, pasti hidupku lebih tenang, aku merasa lebih keren. Selesai. Lompat lagi orang naik Hayabusa. Ketika dia naik motor sedang macet, di sebelah kanannya Ferrari, orang yang naik Hayabusa ini bilang, loh duitku cuma cukup untuk beli Hayabusa, nggak cukup beli Ferrari. Enak ya orang yang naik mobil, kalau hujan nggak kehujanan, nggak masuk angin, nggak perlu keroan, nggak perlu tempel koyo ya karena masuk angin. Aduh seandainya hidupku ini aku punya Ferrari, uangku cukup untuk beli Ferrari. Ya tapi apa daya, aku cuma beli Hayabusa. Padahal Hayabusa itu juga mahal saudara. Ya. Kemudian lompat lagi ke orang yang naik Ferrari. Orang yang naik Ferrari ini, kena macet, gitu. Kemudian dia noleh ke atas, di atas ada helikopter. Terus ada tulisannya company apa perusahaan tertentu. Aduh enak ya, kalau perusahaannya besar itu punya helikopter pribadi, nggak kena macet. Aduh seandainya aku punya perusahaan besar, sayang aku cuma menikmati duit orang tuaku, cuma bisa beli Ferrari. Duh kapan ya aku bisa punya perusahaan besar, terus naik helikopter, terus aku bisa jalan-jalan kemana-mana tanpa kena macet. Lompat ke sekarang yang naik helikopter. Saudara tahu yang naik helikopter itu lihat ke siapa? Lihat ke orang yang jalan. Enak ya, orang jalan gak diganggu, gak diajak foto, santai menikmati hidup, bisa duduk-duduk di kafe, berapa menit, 1 jam, 2 jam bebas. Aku gak punya waktu untuk istirahat, aku meeting dari sini ke sini, aku makan pagi di Tokyo, pipisnya harus di LA, setelah pipis di LA, aku harus pertemuan lagi di Zimbabwe, makan malamnya di Prancis. Setelah makan malam di Prancis, tidurnya di Sidoarjo. Aduh, gak enak ya kok pindah-pindah terus. Gak bisa gitu loh. Bokong itu mancep di lu sebentar istirahat, gak bisa. Enak ya orang yang jalan itu santai. Coba saudara lihat. Siapa yang paling bahagia? Gak ada. Kenapa gak bahagia? Wong kok ngene, jok dibanding-banding. Kayak lu apal nek lagu gini. Kalau lagu pujian nyanyinya pelan, wah gawat. Makanya kita belajar, jangan banding-bandingkan. Orang punya berkatnya masing-masing, orang punya musimnya masing-masing. Apa yang saudara lalui, saya ingin katakan yang di bawah juga saudara bisa dengarkan. Tuhan tahu bahwa saudara bisa melewatinya. Tuhan tahu. Kalau enggak akan diperhadapkan pada saudara. Tuhan tahu nggak kalau Daniel bakal tetap kuat walaupun melewati gua singa? Tahu. Makanya Tuhan izinkan dia masuk karena ada
penyertaan Tuhan. Tuhan tahu enggak kalau Sadrak, Mesak, Abednego akan tetap percaya padanya walaupun masuk dapur api? Ya. Sekarang yang lebih ekstrim. Tuhan tahu enggak kalau Stefanus dirajam batu dan mati, dia enggak akan mengutuki Tuhan? Semua orang menghadapi tantangannya masing-masing. Dan kita tidak boleh menghakimi. Tolak ukur cinta Tuhan, pandang Tuhan itu bukan diberkati atau tidak diberkati. Tapi siapa yang mempertahankan imannya sampai pada akhirnya. Gereja Tuhan harus mengalami revolusi mental. Bukan cuma minta berkat. Tapi minta kekuatan supaya bisa tetap pandang Yesus melewati segala sesuatu. Karena berkat itu terlalu gampang. Terlalu gampang berkat dari Tuhan. Terlalu mudah, saudara. Tapi yang tidak gampang, itu kita dibentuk untuk jadi pribadi yang tough, yang kuat menjalani setiap musim kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita pribadi yang lembek, diberkati bersukacita, gak diberkati kecewa. Yang pernah mengalami ini katakan, Tapi kalau kita jadi pribadi yang kuat, melewati musim apapun, musim akan selalu. Apa yang abadi? Kasih Tuhan. Lalu, tak akan berubah sampai selamanya. Langsung lompat ke refnya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan tanpa. Amin. Musim akan berganti-ganti, tapi kasih Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Kenapa kau tak ajak nyanyi? Ben gak ngantuk. Karena ini masih pagi. Saudara, kita belajar 3. Yang pertama, kalau kita memandang pada diri kita sendiri, kita ini cuma merasa mengasihani diri. Dan ini parah, bahaya. Kasihan dia, aku kok belum gini. Aku melayani tapi kok hidupku ini. Kasihan dia. Stop! Mengasihani diri itu sebuah dosa. Mengasihi diri dan mengasihi Tuhan, itu yang perlu kita lakukan, bukan mengasihani diri. Yang kedua, kalau kita melihat ke sekeliling, kita ini teralihkan pandangan kita. Kita terdistraksi. Loh kok temanku gini, kok aku belum diberkati. Loh kok dia begini, kok aku belum. Stop! Tuhan punya berkat masing-masing untuk kita. Dan yang ketiga kita belajar, kalau kita memandang Tuhan, kita tidak akan dipermalukan. Kita percaya kita pasti diberkati luar biasa. Saya kasih contoh, Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 30. Coba kita lihat. Keluaran 34 ayat 29 sampai 30, firman Tuhan berkata, ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena apa? Bukan karena pakai skincare, tapi karena dia berbicara pada Tuhan. Dia berhadapan-hadapan dengan Tuhan, mukanya bercahaya, memancarkan kemuliaan Tuhan. Musa punya deposito enggak? Musa punya motor enggak? Musa bajunya ratusan juta? Musa punya toko kelontong? Musa punya asuransi? Musa punya mobil Ferrari? Loh kok tidak ada yang jawab? Apa yang Musa punya? Cuma Tuhan Yesus. Bukan yang lain. Jadi hari ini, kalau kita membanggakan kita punya ini dan itu, kita kalah sama Pak Musa. Maaf kalau ada Ibu Musa di sini.
Tapi ini maksudnya Musa di Alkitab. Tapi Pak Musa juga pasti diberkati Tuhan. Tidak punya apa-apa tapi cuma punya Tuhan Yesus. Itu lebih dari segala-galanya. Sekali Yesus. Wah, Pak Tanto ini kayaknya Mahanaim ini perlu diadakan lomba karaoke rohani. Jago-jago nyanyi semua. Saya nyanyi apa langsung nyaut luar biasa. Harapanku karena kasih-Nya. Oh Yesusku. Wah, ini bikin TikTok ini viral ini. Nyanyi bisa nyaut semua, luar biasa. Cuma Yesus, enggak yang lain. Karena kalau kita pandang Yesus, kita enggak peduli tetangga kita ganti mobil, ganti pesawat, ganti apapun juga, enggak peduli. Karena kita punya Yesus. Kita enggak jadi orang yang julid, suka ngomong ini, ngomong itu. Tapi kita jadi orang yang suka mengucapkan firman Tuhan. Ketika kita lihat kaca, kita bukan bilang kok tambah tuwek, kok tambah elek, perot, metode. Enggak. Tapi kita bilang dalam nama Yesus, hei kamu yang di kaca. Siapa? Oh aku sendiri ya. Aku, kamu. Diberkati, sehat, dibungkus dengan darah Yesus. Berkemenangan, mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini pekerjaanmu mempermuliakan nama Tuhan. Bulan depan, bulan Agustus mengalami mujizat dari Tuhan. Lo ojo amen-amen tok laku no nanti di rumah saudara. Bulan yang lalu Tuhan gerakkan saya di Mojokerto ketika mengawali bulan yang baru. Saya digerakkan Tuhan untuk mengucapkan firman ini dalam nama Yesus. Bulan Juni Tuhan berkati dan Tuhan menyatakan banyak mujizat. Ternyata banyak yang mengalami mujizat. Ada orang yang usianya sudah tua, harusnya di PHK, tapi dia punya kerinduan untuk tetap bekerja. Tiba-tiba besoknya hari Senin ditelepon bosnya, Pak, kon gelem apa nek lanjut kerja Pak? Oh saya mau. Dan dia kaget, kok bisa? Ya karena bulan Julinya diserahkan sama Tuhan Yesus. Mau ndak nyerahkan bulan Agustus sama Tuhan Yesus? Serahkan sama Tuhan. Pandang Yesus. Pandang Yesus, tidak ada cara lain. Pandang Yesus. Ketika engkau memandang Tuhan, mukamu akan berseri-seri dan tidak akan dipermalukan. Ayat terakhir, Mazmur 16 ayat 8 sampai 9. Waktu berjalan cepat sekali, baru 3 ayat loh saudara. Apa tak lanjut sampai jam 9? Saudara oman amin. Ya, coba kita baca. Oh, berarti kita turun. Nah ini, kalau Mazmur ini begini saudara. Kadang-kadang mesti selisih 1 ayat. Mazmur bukan Keluaran ya. Saya ngomong Keluaran tadi. Oh saya ngomong Mazmur tadi ya. Maaf, saya mungkin kurang jelas ngomongnya. Mazmur 16. Nah ini ayat 8 dan 9. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan... Amin. Kita baca 2 ayat ini sekali lagi, saudara sendiri, yang di atas, yang di bawah, yang nonton secara online. 1, 2, 3. Saudara tahu enggak bahwa Mazmur 34 dan Mazmur 16 ini sama-sama Mas David yang nulis. Mas David ini nulis dan konsisten. Memandang Tuhan, memandang Tuhan, memandang Yesus, memandang Yesus. Bahkan di Mazmur 23 dia berani bilang, Tuhan itu gembalaku kok. Aku enggak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia melindungi aku. Ia berperang ganti aku.
Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Domba itu kalau ada musuh yang nyerang domba itu tidak peduli, cuma makan. Nah, anak saya Joel itu sekarang lagi suka nonton Shaun the Sheep. Ya, domba itu makan, wah tapi Shaun the Sheep itu bandel, nakal, pinter gitu. Ya, domba itu kalau ada musuh cuma makan, yang jaga itu siapa? Gembalanya. Kita cuma lakukan bagian yang bisa kita lakukan. Sisanya yang tidak bisa kita lakukan cuma Tuhan yang bisa melakukannya. Di sini kita belajar Daud bersaksi bahwa dia percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan melindungi dan mempertahankan hidupnya. Kalau saudara lihat di ayat itu tadi, ada di ayat 8 dikatakan ada tangan kanan. Saudara, kalau kita belajar sejarah Yahudi, saudara, right hand atau tangan kanan itu mewakili kekuatan seseorang. Berbicara mengenai strength and power, berbicara mengenai kekuasaan dan kekuatan. Dan di dalam situasinya Daud saat itu, Daud merasakan bahwa Tuhan ada di tangan kanannya. Artinya Tuhan adalah yang menjadi kekuatan bagi Daud. Karena Daud memandang Tuhan. Dan di situ Daud mendapatkan sense of confidence. Daud merasa percaya diri karena Tuhan berjalan bersama dia. Pagi hari ini saya tidak akan perpanjang. Saya ajak tim musik boleh bersiap-siap tampil ke depan. Apakah Tuhan menjadi segala-galanya bagi kita? Apakah Tuhan satu-satunya harapan kita? Atau kadang-kadang ya Tuhan, ya mbah siapa, ya dukun siapa atau ini. Nah, harapan kita cuma Tuhan Yesus. Pengharapan kita cuma Tuhan, bukan yang lain. Ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan dikecewakan. Amin. Ketika kita cuma lihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga cuma bilang, loh kamu lihat aku sudah ngeliati kamu dari dulu. Sekarang kamu akan terima berkat yang daripadaku. Musik saya boleh minta F, terima kasih. Pagi hari ini, beranikah saudara berkata, bukan cuma dari mulut, tapi dari hati kita. Bukan cuma sekedar kata-kata, tapi dari hati dengan sungguh. Mungkin ini masih pagi, tapi tak ajak nyanyi yang rodok tinggi nadanya, supaya pita suara kita lemas. Beranikah kita percaya berkata, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tangan. Mari katakan, ku pandang wajahmu darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam. Saya undang kita bangkit berdiri, kita katakan, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, kaulah harapan dalam. Lagi katakan, ku pandang wajahmu
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami, tengah ibadah kami ini. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Engkau, dan Kau terima segala pujian, hormat, syukur kami. Dan kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan benar oleh pendeta Daniel Lucia. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Kau Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini juga Engkau memberkati seluruh jemaat yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah, yang sedang mengikuti online dari gereja ini. Kita semua sudah diberkati Tuhan luar biasa. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang kekurangan sudah diberikan kecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua pekerjaan hamba-hamba Tuhan di tempat ini diberkati Tuhan, menjadi berhasil, beruntung. Tidak kekurangan suatu apapun kami di dalam Engkau Yesus Kristus. Karena kami selalu memandang Engkau, mengharapkan Engkau. Dan kami berseru, tolong kami Tuhan. Dan Kau turun tangan menolong kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengahkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Pertanda Dia begitu mengasihi Engkau. Yesus, haleluya. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita dan sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin.